skincare yang ada kalian lihat di depan ini bukan yang mau aku anjurin ke kalian atau mau aku review bagus atau enggaknya. Jadi tonton videonya sampai selesai. Hai guys, jadi kembali lagi bareng aku. Nah, kali ini aku mau melaporkan ke kalian eksperimen aku, yaitu dimana aku sedang mencari skincare apa sih yang dibutuhkan kulit aku selama aku rutin perawatan di dokter gitu. Jadi nanti aku akan liatin follow up aku di dokter, produk-produk yang sudah aku gunakan gitu. Tapi kalau ada pun yang nggak ditulis itu memang ya dari frontlinernya yang kadang karena aku sudah terbiasa treatment di situ, jadi kayak datang aja langsung ke tempat pelayanan gitu. Semua produk yang ada di sini maupun yang udah aku share itu benar-benar aku pakai. Jadi kalian nanti jangan bingung, nanti kakak ini bilangnya pakai ini, besoknya lagi bilang pakai ini. Karena semua produk itu memang aku pakai, dan mana yang aku bilang bagus ya memang itu jujur review dari aku. Terakhir aku kemarin nge-review Eglow, dan itu memang bener-bener aku pakai nih, ini udah habis. Tapi yang masih aku gunain itu sunscreennya aku lanjut, karena sunscreennya enak banget. Dan setiap bulan dari awal aku sudah mulai memutuskan rutin untuk treatment, aku memang sebenarnya lagi kayak mencari skincare apa sih yang dibutuhkan kulit aku selama aku masa treatment ini. Apakah benar seperti orang-orang yang harus pakai skincare yang khusus bopeng? Apakah harus pakai serum-serum yang banyak supaya ngebantu ngebooster si bopengnya ini cepat naik? Itu yang pengen aku cari tahu sebenarnya teman-teman. Tapi di sini resikonya adalah ya kegagalan. Nah, jadi buat teman-teman di sini kalau merasa kok kakak ini berani banget tiap bulan ganti-ganti skincare, udah tahu kulitnya pernah rusak. Nah, sebenarnya itu sudah resiko yang memang sudah harus aku terima teman-teman. Karena kalau nggak gitu, aku juga nggak bakalan tahu kebutuhan kulit aku yang sebenarnya apa gitu. Jadi kalaupun kalian suka nggak sukanya dengan apa yang ingin aku bicarakan, itu adalah hasil yang sekarang bisa ingin aku bagikan ke kalian. Jadi hasil eksperimen untuk bulan treatment plus skincare di bulan Juni, hasilnya adalah gagal. Ya, ini adalah produk-produk yang sudah aku gunakan, udah aku juga share ke teman-teman sebelumnya, dan itu aman-aman aja. Dan khusus untuk di bulan Juni kemarin hasilnya gagal, dan aku kembali breakout. Masa-masa yang benar-benar bikin aku panik lagi, karena ini mengingatkan aku di mana aku mulai benar-benar parah dulu jerawatnya, dan mengingatkan juga aku pada kondisi di mana aku juga masih salah memilih klinik. Jadi kalau memilih klinik juga harus hati-hati, bukannya kalian makin cantik atau terbantu, itu malah dapat masalah baru. Di sini jujur aku benar-benar panik banget. Bener-bener semua komedo, awalnya dimulai dari komedo yang bermunculan, muka aku yang teraba terasa kasar banget, ini udah kayak pasir, biji-biji yang kayak ngendap di dalam gitu kan. Nah, jujur aku pengen tenang. Menghadapi segala sesuatu memang kita nggak boleh panik, khususnya kalau memang kita sudah terbiasa dengan kayak kemunculan jerawat gitu kan. Tapi aku benar panik saat seperti ini. Sebenarnya pemicunya adalah aku menggunakan produk eksfoliasi, yaitu aku mencoba produk eksfoliasi dari Implora. Nah, sudah aku layer dengan hyaluronic acid dan pelembab. Nah, di situ pada pemakaian pertama itu tuh aman. Kenapa sih aku memilih produk eksfoliasi? Karena ya itu tadi, tergiur dengan ya eksfoliasi yang bikin kulit mulus. Jujur teman-teman, kulit aku geradakan banget gitu. Jadi kayak apakah cukup aku eksfoliasi sebulan sekali? Aku eksfoliasinya di klinik kan. Jadi teman-teman, facial itu juga salah satu eksfoliasi yang besar menurut aku, dan menggunakan bahan-bahan yang cukup tinggi ya. Muncullah ide kreatif aku untuk aku eksfoliasi pakai peeling yang ada. Sebenarnya aku ada peeling dari Pipik, itu barangnya ada di dalam. Nah, itu dia nggak ada persenannya sama sekali dan itu aman. Tapi bener-bener aku pakai mungkin cuma sebulan sekali. Dan kadang aku juga selang-seling sama AHBHA yang tonernya si COSRX, itu sampai sekarang belum habis karena ya memang gak bisa, ternyata kulit aku nggak kuat gitu ya. Sebenarnya memang aku tuh udah tahu kalau kulit aku tuh nggak kuat terhadap eksfoliasi, nggak kuat namanya yang terlalu digosok kasar, dan nggak kuat yang namanya di layer serum teman-teman. Jadi di sini juga pelajaran buat kita yang mau coba-coba layer serum. Dan kondisi aku kemarin diperparah dengan aku layer serum dari Your Skin Bay yang ini.
karena ini lagi hype banget untuk menghilangkan bekas jerawat teman-teman. Jadi seperti sebelum-sebelumnya aku masih terobsesi banget buat untuk menghilangin bekas-bekas jerawat. Ya itulah kesalahan aku yang kalian gak boleh tiru gitu ya. Untuk bagaimana penanganan aku dalam mengatasi permasalahan kulit aku yang kemarin, itu akan aku share di video selanjutnya teman-teman, karena takut gak bakalan cukup. Muka aku bener-bener ya keluar biji-biji kecil, ada yang udah matang jadi jerawat. Ini bagian ini masih sampai sekarang. Aku beliin acne pad itu karena udah saking paniknya. Dalam 1 minggu aku beli 3 produk. Ini aku beli produk ini, terakhir aku beli Pure. Aku ganti semua produk aku, dan ini facial wash aku. Nah kalau dalam kondisi komedo itu lagi keluar, itu ada yang satu teman-teman, bisa dia over eksfoliasi atau mungkin dia kurang eksfoliasi. Kalau aku masuk ke kategori over eksfoliasi dan kulit aku mengering, kering sekering-keringnya. Jadi yang harus dikoreksi adalah tetap ke skin barrier. Kemudian aku memikirkan dari semua facial wash yang sebelum-sebelumnya itu aman aku gunakan, itu semua nggak ada yang bisa aku pakai. Muka aku bener-bener gatel banget teman-teman. Nah pada akhirnya, padahal tinggal sekitar 10-12 hari lagi aku mau udah jadwal treatment yang untuk bulan Juli teman-teman. Jadi gimana, aku nggak panik, karena memang kalau kita mau treatment itu harus dalam kondisi sebenarnya wajah itu bener-bener nggak boleh jerawatan, nggak boleh beruntusan teman-teman. Teman-teman kan tahu ya, mungkin ada yang udah tahu atau yang belum tahu. Terkhususnya aku mau treatment pump ya, itu nggak boleh ada jerawat-jerawat atau beruntusan. Mungkin boleh ada 1-2 biji, tapi nggak boleh sampai yang banyak banget. Terus kalau misalnya aku datang ke klinik dengan keadaan kayak gitu, itu tentu nanti tindakannya bakalan beda lagi. Itu yang bikin aku panik. Yang bikin aku kesel adalah aku tuh udah, yang bikin aku benar-benar putus asa adalah, Dara kamu tuh udah ngeluarin uang banyak, ya mungkin itu udahlah gitu kan. Kesel adalah ketika aku ya mau treatment ini teman-teman, itu harus turun ke kota, dimana aku harus menuju ke kota itu jalan 3-4 jam sendirian. Aku jalan setiap subuh. Kadang perjuangan-perjuangan seperti itu yang bikin aku ngerasa kenapa gitu. Dan gara-gara kejadian ini teman-teman, akhirnya aku memutuskan untuk eksperimen terakhir aku adalah untuk eksperimen yang di bulan ini. Jadi benar-benar aku udah ngambil kesimpulan skincare apa yang mau aku gunakan, cocok nggak cocoknya nanti bakal aku kasih tahu ke kalian lagi. Nah jadi kemarin aku udah beli Pure yang noni probiotik, ini yang baru, ini yang benar-benar yang dikhususkan untuk kering sensitif dan untuk skin barrier. Ya cuman gatalnya aja yang berkurang, tapi ini benar-benar perih banget di aku. Dan facial washnya aku beli sepaket itu sama moisturizernya ada. Dan ini aku jujur ngeri banget lihat facial wash yang udah ada yang berbusa, karena pengalaman terburuk aku, jerawat aku parah itu karena memang gara-gara facial wash teman-teman. Dan jenis kulit aku yang memang kering banget, dan musuhannya adalah busa, surfaktan gitu. Jadi memang harus jenis aku tuh pakai facial wash yang harusnya kayak Cetaphil itu yang benar-benar nggak ada busa. Dan ini masih ada busanya walau dikit, tapi aku pakainya dikit aja teman-teman karena ngeri banget. Teman-teman, kesimpulannya, muka kita kalau udah cerewet, mau kalian kasih apapun itu udah nggak bisa lagi. Nah aku berpikir untuk puasa skincare, tapi aku pikir gimana, aku udah nggak bisa nggak pakai sunscreen. Terus kalau misalnya aku nggak pakai sunscreen, aku otomatis harus pakai double cleansing, harus pakai micellar water dan menggunakan kapas. Jadi sebenarnya di situ karena saking paniknya aku nggak bisa mikir apa-apa teman-teman. Jadi ya makin parah kondisi aku karena aku menggunakan kapas lagi, double cleansing gitu kan untuk membersihkan sisa sunscreen ini tersebut. Dan aku pakein lagi facial wash yang berbusa seperti ini benar-benar banyak banget facial wash aku. Sebenarnya facial wash ini yang memang udah aku pakai sebelumnya dan aman-aman aja. Tapi dari sini kalian bisa lihat teman-teman bahwa kalau kulit kita itu benar-benar lagi cerewet, mau kalian kasih apapun dia benar-benar nolak. Jadi inilah skincare yang 1 bulan kemarin aku pakai untuk
eksperimen aku, karena kulit aku yang beruntusan kemarin. Jadi aku benar-benar kecewa banget sama diri aku sendiri dan benar-benar gak mau coba-coba lagi. Dan mungkin ini jadi pelajaran untuk saya dan untuk kita semua ya teman-teman yang menonton. Jadi ini jadi pelajaran buat mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin nanti mau treatment, oh aku harusnya pakai skincare ini. Kalau aku boleh saran, kalau kalian memang udah mau memutuskan untuk treatment, kalau aku boleh saran pakai skincare yang khusus skin barrier aja. Perkuat skin barrier kalian sekuat-kuatnya. Cukup basic skincare, nggak usah perlu kalian pakai serum-seruman, bener. Karena aku terkhusus untuk kulit kering sensitif dan kalian punya riwayat jerawat parah, jangan coba-coba. Karena treatment itu udah cukup mengiritasi teman-teman. Dan di masa-masa kalian treatment itu, wajah kalian kan luka, dan dalam masa-masa ibarat kata itu masa-masa orang yang udah mau sakaratul maut, yang bener kalian harus bener-bener fokus gitu loh. Jadi di masa-masa kalian setelah treatment itu, dimana ada masa downtime-nya yang 3-7 hari, bukan untuk kita itu pakai serum sebanyak-banyaknya, bukan pakai serum bopeng sebanyak-banyaknya, serum apapun itu bukan, pakai skincare yang satu gudang bukan, tapi dimana kalian menjaga dimana masa setelah treatment itu untuk benar-benar jaga skin barrier kalian. Yang perlu diperhatikan adalah kekuatan skin barrier kita teman-teman, supaya jangan semakin iritasi kulitnya. Karena di masa-masa itu kulit kita benar-benar kering banget, kering. Walaupun kalian berminyak kulitnya, after treatment itu kan pasti kering, karena akan ada pengelupasan. Dikit banyak itu pasti ada pengelupasan, ada regenerasi kulit, sel kulit mati dari kulit kalian. Karena aku minta maaf sama kulit aku yang sudah aku jadikan eksperimen. Aku udah menghadiahkan dia skincare yang sebenarnya dari awal dia udah mau gitu, udah ngerasa nyaman. Jadi skincare-nya apa nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi buat teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.